Guna mendidik kedua anaknya, Buhar membangun satu blok rumah kontrakan berlantai 3 yang tak jauh dari rumah tinggalnya, di mana ia kelola bersama Rudi dan Weni. Di sini justru Rudi banyak mengetahui tentang merawat rumah, ada listrik, AC, air, bangunan, serta pertamanan. Setiap hari ia bertugas memeriksa laporan kerja dari teknisi yang merawat rumah-rumah kontrakannya. Dan di sini tanpa sadar ia telah belajar manajemen mengelola properti walaupun dalam skala kecil. Rudi sudah mendapatkan orang yang akan menggantikan tugas Rudi untuk menguras rumah-rumah kontrakan kita. Namanya Arman. Dan mulai hari ini Arman akan Rudi ajak untuk berkeliling guna mengetahui lapangan, kata Rudi kepada ibunya sepulang dari hotel tempat mereka mengikuti rapat. Oh iya Rud, ibu tadinya juga mau sampaikan ke kamu tentang hal ini. Ternyata kamu malah lebih cepat dari ibu ya. Anak ibu memang patut dibanggakan, kata Buhar seraya menepuk pundak Rudi yang sedang mengemudikan mobilnya. Bu Sonya tadi itu direkturnya Mbak Weni sama Prilly ya? Kok nyebut-nyebut pembukaan PT yang ada di Jakarta dan nyebut salah satu manajer pilihannya Mas Yanuar? Berarti ibu juga sudah tahu dong semuanya, kata Rudi meminta penjelasan. Iya Rud, hanya ibu juga belum bilang kakakmu kalau selama ini ia bekerja di kantor milik sendiri. Ibu hanya ingin kakakmu latihan biar lebih matang, tanpa harus tergantung dengan suaminya kalau dia sudah menikah nanti. Wah, ibuku ternyata ibu yang sangat hebat. Aku sangat kagum sama ibu. Nah, menurut ibu nih, apakah Rudi perlu ambil beasiswa di Jerman apa enggak ya? Tanya Rudi. Kalau menurut ibu ambil saja kesempatan itu, selagi kamu masih bebas. Ke depan tantangannya pasti akan lebih banyak loh. Maka dari itu mantapkan saja niatmu itu Rud. Seraya mengelus pundak anak percakapannya itu. Semangat Le, bikin bapakmu bangga, lanjut Buhar. Dan perkataan terakhir Buhar sangat menyentuh hati Rudi, hingga matanya berkaca-kaca mengingat bapaknya yang sudah tiada. Besok, sebelum kamu berangkat, kita bertiga ke makam bapak ya. Dan diiyakan Rudi dengan penuh antusias. Tapi lagi-lagi saat menjelang tidur sendirian di kamar, Rudi masih bimbang kalau harus meninggalkan ibunya di rumah sendirian. Saat ini Mbak Wen ada di Jakarta. Belum lagi kalau setahun 2 tahun nanti ia menikah. Lantas ibu sama siapa, pikir Rudi. Dan segera ia mengambil gawainya dan terhubung dengan Weni kakaknya. Jadi gimana menurut Mbak? Tanya Rudi. Gak apa-apa Rud, kamu kan laki-laki. Ibu biar Mbak saja yang jagain. Kamu harus tetap berangkat. Sayang loh kesempatan beasiswa itu. Selagi kamu masih muda, biar tambah wawasan dan pengalaman tinggal di Eropa, jawab Weni menyemangatinya. Oke, terima kasih supportnya. Terus kapan Mbak balik ke rumah? Kemarin ibu mengajak kita untuk ke makam bapak sebelum aku berangkat. Tapi ya tunggu Mbak, jawabnya. Kebetulan hari ini adalah hari libur, dan sehari setelah kepulangan Weni dari Jakarta, hari ini Yanuar bersama ibu dan adiknya serta beberapa kerabatnya datang ke rumah Buhar untuk melakukan pertemuan keluarga dalam rangka tunangan Yanuar dengan Weni. Prilly yang datang setelah acara selesai segera disambut oleh Weni. Hai Wen, selamat ya. Jadi kapan aku datang lagi ke pernikahanmu? Aku sudah pengen gendong anak mulu, bisik Prilly. Makasih ya Li, gak nyangka kamu datang. Ngomong-ngomong kenapa kamu gak ajak cowokmu? Tanya Weni menatap tajam menunggu jawaban. Jadi Rudi gak cerita sama Weni tentang hubunganku dengan Rudi ternyata, pikir Prilly. Enggak Wen, malu Jawabnya agak bingung mau ngomong apa. Masuk dulu yuk Li. Itu ketemu ibu sama orang tua Yanuar. Setelah beberapa saat mereka bercengkrama, Weni mengajaknya untuk ngobrol lagi di teras. Tiba-tiba Yanuar ikut nimbrung. Hei Li, apa kabar? Kelihatan gemukan loh kamu. Baik pak. Masa sih gemuk? Biasa aja sih. Oh iya, selamat ya. Undangannya jangan lama-lama ya pak, celetuk Prilly selanjutnya. Dan tiba-tiba Yanuar mendekati Weni untuk berbisik. Say, gimana kalau Prilly kita jodohin sama Rudi?
Gitu ya. Iya ya, boleh, aku setuju, jawab Weni perlahan. Wah, aku jadi gak boleh ikut denger nih. Aku pulang rajuk Prilly sambil tertawa renyah. Dan saat Rudy melewatinya, Ruth, sini Ruth, sini sebentar, panggil Yanuar. Ya mas, ada apa? Tanya Rudy seraya mendekati mereka yang sedang di teras rumah. Begini, kamu kan sudah lama jomblo nih. Aku pikir kalian ini cocok loh satu sama lain, kata Yanuar seraya melirik Weni yang ikut tersenyum. Maksud Mas Jan? Tanya Rudy berpura-pura tidak mengerti. Sementara Prilly ikutan merasa lucu dengan kepura-puraan Rudy. Dan sambil tertawa yang ditahan, ia sembunyikan wajahnya dengan tas kecil yang dibawanya. Tapi tunggu dulu yang potong Weni. Siapa tahu Prilly sudah ada yang, maksudku sudah gak jomblo lagi. Wah iya ya, gimana Li menurut kamu? Kalau kamu kita jodohin sama Rudy, kira-kira mau nggak? Tanya Yanuar dengan muka serius. Aduh, muka Prilly jadi merah. Gimana ya bilangnya? Aduh, Ruth, tolongin aku dong bagaimana jawabnya ini. Jawab Prilly dengan mengertipkan sebelah matanya pada Rudy. Jawab saja Li, biar kita nggak dijodoh-jodohin kayak zamannya Siti Nurbaya saja. Ya enggak, jawab Rudy ikut berpura-pura menolak. Begini loh Wen, Pak Yan, Ili mohon maaf sekali. Maksud kamu apa Li? Ya, kalau terpaksa Ili menolak idenya, kata Prilly seraya melihat wajah kecewa Yanuar dan Weni. Alasannya begini, tolong dilihat jari Ili, sudah ada cincin yang melingkar. Ini dari orang yang sangat Ili sayangi loh, kata Prilly seraya menunjukkan cincin di jari manisnya kepada Yanuar dan Weni. Sementara Rudy tersenyum sambil mengertipkan matanya ke arah Prilly. Tampak Yanuar dan Weni merasa bersalah kepada Rudy dan Prilly. Loh, kok kamu gak cerita-cerita sama aku sih Li? Kamu ya, baru beberapa bulan saja gak ketemu sama aku, sudah main rahasia-rahasiaan, kata Weni seraya menarik pundak Prilly dan merangkulnya. Lantas kenapa kamu gak ajak dia kemari Li, biar kita kenal, kata Yanuar. Iya Li, aku juga pengen kenal loh, celetuk Rudy menunjukkan kepolosannya sambil tersenyum. Jin, cowok kamu orang mana? Orang Surabaya saja kok Wen. Terus kerja di mana dia? Kalau kerja sih kebetulan masih belum kerja. Bahkan aku akan jarak jauhan sama dia, jawab Prilly terlihat sedih. Jarak jauh gimana? Iya, dia mau pergi jauh. Oh iya ya, kan gini nih, tadinya kami kan mau jodohin kamu sama Rudy. Ternyata kamu sudah punya calon. Tapi kalaupun tadi kejadian kamu sama Rudy, kasusnya juga akan sama ya. Kalian akan berjauhan juga, kata Weni ikut sedih. Tapi gak apa-apa Lali, asal kalian bisa saling menjaga. Aku doakan semoga sampai ke jenjang pernikahan, kata Weni. Amin, jawab Prilly berbarengan dengan Rudy, yang membuat Yanuar dan Weni tertegun saling berpandangan dan keduanya tersenyum curiga. Ruth, kok kamu jadi ikutan amin? Celetuk Weni. Lah, iyalah. Masa ada orang mendoakan yang baik aku gak aminin? Aku aminin salah sih, jawab Rudy sambil nyengir. Wah. Sek Li. Coba lihat cincin kamu, kata Weni seraya menarik tangan Prilly guna melihat cincin yang dipakai. Nah, Yan, aku kok jadi curiga ya. Lihat ini, cincin ini kok kayaknya aku pernah lihat loh Yan. Tapi di mana ya? Oh, di mana Wen? Kata Yanuar. Ya. Ini di almari Yan. Iya, ini di almari Rudy. Hahaha. Betul Li, Ruth? Tanya Yanuar. Kamu kok tahu aja sih Wen? Jawab Prilly dengan tertawa. Jadi, kamu ternyata sudah jadian sama Rudy? Dan Prilly tidak menjawab. Dia hanya melirik ke Rudy dan tersenyum. Gubrak kalian yang ngerjain kita, jawab Weni seraya memeluk Prilly kuat-kuat. Aku senang. Kalian akhirnya
lanjut Prilly seraya menciumnya dengan mata yang berkaca-kaca. Tanpa mereka sadari, di pinggir jalan ada sebuah mobil sedan berjalan menepi dan berhenti tepat di depan rumah Buhar. Dari dalam mobil, seorang laki-laki muda membuka kaca depan dan mengambil HP-nya. Beberapa menit, lantas sudah terhubung dengan HP Prilly. Ketika Prilly mengangkat panggilan telepon tersebut, terlihat sebuah foto laki-laki yang Weni dan Rudi merasa kenal dengan sosok laki-laki itu. Lantas Weni dan Rudi saling berpandangan dengan alis yang berkerut. "Halo Yan, ada apa?" "Jemput." "Loh, aku nanti dijemput Pak Wahyudi, kok tadi udah janjian?" jawab Prilly. "Loh, kok kamu tahu alamatnya?" "Ya sudah, kamu turun saja kalau gitu. Nanti aku kenalin sama Rudi," lanjut Prilly. "Gak usah lah, aku tunggu di mobil saja," jawab laki-laki itu. "Wah, kalau gitu aku terpaksa harus pulang sekarang dong Yan." "Kamu sih gak mau turun. Tunggu ya, aku tak pamitan dulu ya," sungut Prilly segera mematikan gadgetnya. Tak lama kemudian, Prilly pun berpamitan pulang. Rudi mengantarkannya sampai pinggir jalan dan ia penasaran dengan laki-laki yang menjemput Prilly itu. Tapi ia kecewa tak bisa melihat dengan jelas karena laki-laki itu memakai kacamata hitam dengan wajah ditutup dengan masker dengan topi yang menutupi kepalanya. "Dadah Rud, love you," bisik Prilly segera menutup kaca mobil dan serta-merta mobil meninggalkan Rudi yang berdiri dengan gundah. Benarkah laki-laki itu Herdian? Laki-laki brengsek mantan kakakku yang akhirnya merebut Jessica pacarku? Kalau iya, lantas hubungannya dengan Prilly sebagai apa? Beribu pertanyaan berkecamuk dalam pikiran Rudi. Matanya nanar memandangi mobil yang menghilang di kelokan jalan. Ada perasaan ganjil menyeruak dalam benaknya. Dengan mengatupkan gerahamnya yang kuat-kuat, serta buku-buku jari yang mengepal dengan kuat, ia pun berjalan kembali menuju ruang tamu untuk bergabung dengan tamu keluarga dari Yanuar. Weni yang melihat perubahan raut wajah Rudi segera mencolek lengan Yanuar mengisyaratkan tentang ehwal Rudi. Tak lama kemudian, gadget di kantong celana Rudi bergetar. Notifikasi adanya kiriman WhatsApp dan ia tak memperdulikannya. Ia merasa tidaklah terlihat sopan membuka HP di depan tamu yang sedang berkumpul untuk saling bercengkerama. Sementara Prilly yang berada di dalam mobil terlihat gusar. "Apakah Rudi marah sama aku ya aku dijemput sepupuku? Aku tadi lupa tak memperkenalkan Herdian ke Rudi." Menunggu respon WA yang dikirim ke Rudi tak juga ada. Jangan-jangan Rudi benar-benar marah ini. Aduh, gimana ya pikirnya. "Jadi Rudi tadi itu cowok muli?" tanya Herdian membuka pembicaraan. "Iya Yan, kebetulan tadi acara tunangannya kakaknya," jawab Prilly membuat Herdian terguncang. Herdian masih teringat kejadian kala itu di mana cincin pemberiannya dilemparkan oleh Weni di parkiran rumah sakit. Walaupun itu karena ulahnya kepergok bermesraan dengan perempuan lain ketika sedang menjemput Weni dan ibunya yang pulang dari rawat inap di rumah sakit. Mengingat kejadian itu, tentu saja Herdian merasa sakit hati. Ini kesempatan nih. Melalui Prilly aku bisa membalas sakit hatiku, pikir Herdian. Jessica pacar Rudi sudah aku rebut dan tinggalkan dengan janin yang dikandungnya, pikirnya. Tiba-tiba ia bergumam, katanya perlahan. "Dia harus kuhancurkan," kata Herdian. "Maksud kamu apa Yan?" "Sudahlah, kamu gak usah ikut campur." "Yan, apa-apaan kamu ini?" "Sudahlah, nggak bisa gitu Yan. Rudi adalah calonku. Sampai ada apa-apa dengan Weni, dengan keluarganya, saya ikut bertanggung jawab." "Kamu sekarang sudah merasa pinter ya Li? Kamu kenapa sih Yan? Nggak mau berubah? Masih aja seperti itu. Udah kamu turun aja, mobil aku bawa pulang." "Oh nggak bisa. Akhirnya mereka bersih tegang dan Prilly berusaha memaksa Herdian untuk menepikan kendaraannya. Mobil yang dikemudikan Herdian bukannya semakin pelan, tetapi semakin kencang dan semakin kencang. Tiba-tiba brak, menabrak palang pintu yang sudah ditutup karena sebentar lagi akan lewat kereta jurusan Malang-Surabaya. Prilly panik, lantas kendaraan tiba-tiba mati tepat di atas rel. Teriakan orang-orang di sekitar memaki, bahkan ada yang membantu. Semuanya panik. Prilly yang sudah panik berusaha membuka pintu untuk keluar dari mobil.
sementara sudah terdengar delut kereta api yang akan lewat. Lantas apa yang akan terjadi selanjutnya? Pengen tahu apa yang terjadi selanjutnya ya? Ikuti saja ceritaku ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena itu gratis sahabat. Terima kasih sudah mengikuti ceritaku ya.